Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan bersama-sama belajar seorang tokoh yang mungkin awalnya di Alkitab disebut sebagai seorang pemuda, walaupun kemudian dia terus melayani, dan saya pikir pelayanannya itu adalah pelayanan yang luar biasa. Saya berikan subjudul di sini, pemuda yang gagal, yang bangkit melayani Tuhan. Nah, kita akan mencoba berkenalan dengan dia. Siapa Yohanes Markus ini? Nanti akan ada beberapa ayat yang saya cantumkan yang menjadi data penting dari Alkitab mengenai siapakah Yohanes Markus ini. Yang pertama, dia adalah orang yang tinggal di Yerusalem. Dan Alkitab mencatat awalnya tentang dia dari Markus 14 ayat 51 sampai 52 ini. Ada seorang muda, di dalam ayat itu dicatat seperti ini. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Ini peristiwa ketika di Taman Getsemani. Jadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diselipkan cerita ini yang hanya ada di Injil Markus. Menarik sebetulnya Bapak Ibu. Dan diceritakan pemuda ini memakai pakaian kira-kira seperti pakaian tidur seperti itu ya. Kemudian mereka hendak menangkapnya. Para pengawal Bait Allah yang menangkap Tuhan Yesus juga ingin menangkap pemuda ini. Tetapi pemuda ini melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Unik, catatan singkat, tetapi sampai hari ini tidak ada yang menyangkal bahwa ini Markus, di dalam Injil Markus soalnya, dia mencatat mengenai dirinya sendiri. Nah, dari catatan ini pun nanti kita akan tahu rupanya dia salah seorang murid Tuhan Yesus yang walaupun tidak termasuk rasul, tetapi cukup intens mengikut Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Catatan berikutnya ada di dalam dua ayat ini yang bisa memberikan gambaran latar belakang keluarganya secara singkat. Kisah Rasul 12 ayat 12 dikatakan, setelah berpikir sebentar pergilah ia Petrus. Ini peristiwa ketika Petrus ditangkap kemudian dibebaskan dengan cara yang luar biasa. Ketika dia dilepaskan dari penjara dia bingung mau kemana. Dia berpikir sebentar, kemudian dikatakan dia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dari keterangan ayat ini, maka kita tahu bahwa rumah Yohanes Markus yang disebut rumah Maria, jadi kemungkinan papah dari Yohanes Markus itu sudah meninggal. Jadi yang disebut adalah Maria, mama dari Yohanes Markus. Rupanya di tempat itu murid-murid sering berdoa. Dan ada yang memperkirakan Last Supper, perjamuan terakhir Tuhan Yesus dilakukan di rumah ini. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus setelah Last Supper itu kemudian ke Taman Getsemani, ya Yohanes Markus mengikuti karena kemungkinan diadakan di rumahnya Yohanes Markus, di rumah Maria mamanya itu. Jadi sambungannya adalah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam Kolose 4 ayat 10 dikatakan Markus itu adalah keponakan Barnabas. Barnabas artinya anak penghiburan dan dia adalah teammate, rekan setim dari Rasul Paulus di dalam perjalanan pekabaran Injil yang pertama. Jadi rupanya ini adalah hubungan saudara Yohanes Markus dan dia bukan orang yang asing bagi Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang dari awal memang mengikut Tuhan Yesus dan keluarganya itu adalah keluarga yang mengikut Tuhan Yesus. Itu perkenalan awal tentang Yohanes Markus. Nah kemudian ini adalah kisah mulai perjalanan pelayanan dari Yohanes Markus. Awalnya dikatakan dalam Kisah Rasul 12 ayat 25, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Saya berikan peta di situ, Yerusalem di bagian selatan. Rupanya mereka, Paulus dan Barnabas itu diutus oleh penatua di Antiokhia yang di bagian utara untuk menyampaikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem karena mereka mengalami bencana kelaparan. Nah sampai di Yerusalem kemudian mereka bukan cuma memberikan bantuan, mereka juga mengajar, kemudian kembali ke Antiokhia. Nah waktu kembali ke Antiokhia inilah Yohanes Markus diajak. Karena dia tinggal di situ dan mungkin dia keponakan Barnabas, Barnabas ingin menumbuhkan rohaninya atau apa. Tapi diajak oleh Barnabas, paman dari Yohanes Markus ini. Ya, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah itu peristiwa sampai Yohanes Markus sampai ke Antiokhia. Kemudian di dalam Kisah Rasul 13 pasal berikutnya bicara mengenai perjalanan pekabaran Paulus yang pertama. Nah, kalau disebut pertama, kedua, ketiga itu awal dan akhirnya adalah Antiokhia. Jadi perhitungannya kenapa pertama, kedua, ketiga bukan Yerusalem tapi Antiokhia. Dari Antiokhia Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, itu kota tetangga dari Antiokhia, kota pelabuhan. Dari situ mereka berlayar ke Siprus, itu ada garisnya kalau Bapak Ibu lihat ya. Ada garisnya sampai ke Pulau Siprus.
Kemudian dari Siprus sampai di Salamis dan memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadat. Nah Bapak Ibu, ada kondisi atau cerita yang menarik di pulau ini, karena gubernur pada waktu itu tertarik dengan berita dari Paulus dan Barnabas. Kemudian dia mendengarkan firman Tuhan di situ, tetapi kemudian salah seorang dukunnya kira-kira seperti itu menentang Paulus dan Barnabas. Dan Paulus dan Barnabas langsung kemudian menyatakan kuasa Tuhan atas dukun itu. Nah Yohanes Markus rupanya menemani di dalam tim pelayanan itu sebagai asisten mereka. Di LAI disebut sebagai pembantu. Pembantu di sini pengertiannya adalah rekan sekerja yang menyediakan mungkin barang-barang kebutuhan mereka. Jadi Paulus dan Barnabas menyampaikan firman Tuhan, Yohanes Markus inilah yang membantu. Dan dia menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pulau Siprus itu. Dari Pulau Siprus kemudian mereka berlayar lagi sampai ke Perga di Pamfilia. Yang saya berikan warna kuning, ya itu Perga di Pamfilia. Tapi ada catatan kecil di situ dan menarik. Kenapa penulis Kisah Rasul mencatat peristiwa itu? Sampai di Perga, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil lagi di situ, tapi Yohanes Markus tidak dicatat alasannya kenapa, kembali ke Yerusalem sendiri. Dia tinggalkan tim pelayanan itu dan dia kembali ke Yerusalem. Entah kenapa, ada banyak spekulasi atau pemikiran-pemikiran alasannya kenapa Yohanes Markus kok kembali ke Yerusalem. Ada penafsir yang mengatakan karena nggak ada hasil di Pulau Siprus. Padahal gubernurnya percaya Tuhan. Mungkin dia melihat ada tantangan, kok ada dukun yang menyerang Paulus dan Barnabas secara verbal. Kayaknya kok mengabarkan Injil itu sesuatu yang sulit. Nah diperkirakan karena kondisi di Pulau Siprus itulah, Yohanes Markus seperti kapok. Mungkin trauma atau kecewa, kok ternyata pelayanan kayak begini. Pekabaran Injil ternyata nggak segampang dan senyaman yang dibayangkan. Nggak terjadi mujizat melulu seperti dia lihat Tuhan Yesus dulu. Terjadi mujizat ini, mujizat itu, jawabannya begitu bijaksana dan lain sebagainya. Mungkin yang dia temukan beda antara melihat Tuhan Yesus pada waktu memberitakan Injil Kerajaan Allah, melakukan mujizat, dengan ketika Markus itu menemani Paulus dan Barnabas. Kok beda? Mungkin seperti itu juga. Maka dia kecewa dan kembali ke Yerusalem. Itu yang kemudian terjadi. Tapi Paulus dan Barnabas meneruskan pekabaran Injilnya. Itu perjalanan PI yang pertama sampai Kisah Rasul 13 ayat 13. Nah kemudian mulai pada perkabaran Injil yang kedua dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Kembali ke Antiokhia kan ya. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian Paulus ngomong sama Barnabas, yuk kita kembali kepada saudara-saudara di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan. Artinya Paulus bilang, kita sudah PI kan ke Pulau Siprus, ke Perga, ke macam-macam kota yang lainnya di atas, di bagian utara. Yuk kita kembali ke sana. Kita lihat kondisi jemaat di sana, kita kuatkan kondisi jemaat di sana. Untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah rupanya Barnabas kemudian bilang, ya sudah oke, tapi kita ajak lagi deh Yohanes Markus. Kalau Bapak Ibu jadi posisi Paulus kira-kira gimana? Ini anak muda sudah meninggalkan tim pelayanan, entah pamit apa enggak juga enggak tahu. Ngomong atau tidak juga enggak tahu. Dia asal pulang aja ke Yerusalem, tidak ke Antiokhia, pulang ke rumah mamahnya di Yerusalem. Paulus dengan tegas kemudian dia mengatakan, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Tidak mau turut bekerja bersama-sama. Kemungkinan inilah alasannya. Yohanes Markus dianggap oleh Paulus sebagai orang anak muda yang tidak mau bersama-sama menanggung pelayanan seperti itu, pekabaran Injil. Tidak mau menanggung resiko pelayanan itu. Sehingga dia pergi begitu saja. Bagi Paulus kepergian Yohanes Markus itu sangat mengecewakan. Maka ketika Barnabas meminta mengajak lagi Yohanes Markus, Paulus nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Dia sudah begitu saja meninggalkan kita dengan gampang, maka apakah kita mesti mengajak dia? Nah, Alkitab mencatat hal itu menimbulkan perselisihan yang sangat tajam. Bahkan ada yang memperkirakan itu bukan cuma perselisihan tapi pertengkaran di antara Paulus dengan Barnabas. Nah, kemudian yang mereka lakukan adalah berpisah. Paulus mengajak Silas, kemudian Barnabas membawa Markus.
Tapi yang aneh Bapak Ibu, ide itu dari Rasul Paulus, ya waktu di Antiokhia, yuk kita kembali mengunjungi kota-kota yang pernah kita PI. Kemudian bertengkar, kemudian mereka berpisah, split tim begitu ya. Ternyata yang mengikuti atau menjalankan usul Paulus bukan Paulus, justru Barnabas sama Markus. Nah yang warna merah itu adalah perjalanan PI pertama, mulai dari Antiokhia, ke Pulau Siprus, Salamis, Pafos dan seterusnya. Kemudian Barnabas dan Markus menjalani kembali kota-kota itu yang warna merah. Padahal itu usul Paulus. Nah Paulus kemana? Paulus dan Silas jalanin yang warna biru. Dari Antiokhia lewat darat, ke Tarsus, ke Derbe. Ini aneh bagi saya. Kalau Paulus memang ngotot, dia akan ngotot, ini ide saya loh. Mengunjungi kembali kota-kota itu adalah ide saya. Kenapa kamu yang jalankan? Barnabas dan Markus. Nah Alkitab nggak mencatat kenapa bisa terjadi seperti itu. Hanya dicatatnya adalah split tim. Ya, Paulus dengan Silas ke tempat yang lain walaupun mengunjungi kota yang sama. Derbe, Iconium, Listra, dan Antiokhia yang di Pisidia itu mereka kunjungi juga. Tetapi kemudian terus nyolong ke utara, ke barat laut. Tapi kota-kota ini ide Paulus sekali lagi dijalankan justru oleh Barnabas. Nah Bapak Ibu dari peristiwa singkat ini nanti ada ayat-ayat yang lain yang cerita tentang Yohanes Markus dan kita bisa punya gambaran apa yang terjadi dalam relasi Paulus dengan Barnabas. Cerita ini kemudian banyak dipakai secara keliru oleh gereja-gereja, oleh orang-orang yang sedang bertikai di gereja. Waktu ada perselisihan di gereja, cerita ini dikutip dengan mengatakan begini, Paulus dan Barnabas, rasul dan tokoh besar Alkitab, gereja mula-mula saja berselisih, apalagi kita. Jadi itu perselisihan mereka dijadikan alasan kita boleh berselisih hari ini. Atau bahkan yang lebih rohani mengatakan, gara-gara perselisihan itu lihat, Injil diberitakan lebih besar. Tuhan bisa pakai perselisihan loh, untuk memberitakan Injil lebih luas. Itu juga dipakai secara keliru. Kita berselisih, gereja pecah, gereja pecah, jemaat tambah banyak, begitu kan. Alkitab juga begitu, maka sekarang ada gemanya, terjadi kembali. Bapak Ibu, apakah itu tujuan Roh Kudus menginspirasikan penulis Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas, mencatat peristiwa ini untuk kita jadikan alasan hari ini kita juga boleh berselisih? Apakah Roh Kudus sengaja menggerakkan hati Lukas untuk mencatat peristiwa ini supaya kalau orang Kristen ada perselisihan, pakailah ayat ini sebagai alasan dan pembenaran terjadinya perselisihan? Saya yakin tidak. Nah sekarang kita melihat fakta-fakta perselisihan tadi Bapak Ibu sekalian ya. Memang cakupan wilayah pekabaran Injil Paulus menjadi lebih luas. Setelah terpisah itu menjadi lebih luas. Kenapa? Karena awalnya kan, yuk kita kunjungi saja kota-kota yang pernah kita layani. Jadi rencana perjalanan pekabaran Injil yang kedua itu kotanya sama dengan pekabaran Injil yang pertama. Hanya mengunjungi dan menguatkan kembali. Tapi ternyata setelah perselisihan itu, lihat yang garis biru. Mereka memang melewati beberapa kota yang pernah mereka kabarkan Injil, tapi kemudian ke barat laut, ke Eropa, menyeberang laut dan lain sebagainya sampai segitu jauh. Bandingkan yang garis merah dengan garis biru. 2-3 kali lipat pelebaran wilayahnya untuk memberitakan Injil. Tapi sekali lagi, apakah ini menjadi alasan boleh terjadi perselisihan supaya Injil lebih diberitakan? Saya rasa tidak. Sebab ketika terjadi perselisihan di gereja, Injil malah dipermalukan, bukan? Orang akan bertanya, loh di gereja aja, para pemimpinnya aja mereka berselisih kok. Ngapain kita ke gereja? Tidak ada bedanya gereja dengan lembaga yang lain. Maka kita perlu melihat fakta yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Ada satu kesepakatan bagi saya. Paulus dan Barnabas sepakat untuk tidak dalam satu tim. Mereka berselisih, kemudian beda tim. Saya yakin bukan dengan perkataan, udah gak usah ketemu lagi lah. Kamu memang musuh saya, kamu tidak mendengar saya. Barnabas bisa bilang begini sama Paulus, Paulus, kamu itu waktu bertobat, gak ada yang kenalin kamu loh. Kamu ibadah di antara orang Kristen, semua orang Kristen lari. Takut semua, kenapa? Kamu penganiaya jemaat. Bagaimana jemaat bisa tahu bahwa kamu sudah bertobat? Mereka nggak tahu.
Mungkin Barnabaslah orang pertama yang membawa Paulus dari Tarsus, Bapak Ibu, ke Antiokhia. Barnabas yang membawa. Dan mungkin karena rekomendasi Barnabaslah, maka Paulus bisa diterima oleh jemaat. Itu kemungkinan besar. Dan Barnabas bisa mengatakan, saya berjasa untuk pelayanan kamu loh. Kenapa kamu tidak mendengar saya? Maka di dalam Alkitab sampai pasal 13 nama Barnabas itu di depan Paulus. Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus. Karena mungkin Barnabas berjasa untuk Paulus. Dan Barnabas bisa ngomong seperti itu. Tapi mereka bagi saya sepakat, oke, tidak dalam satu tim. Dan mereka sepakat juga untuk melakukan perjalanan secara berbeda. Ada kesepakatan. Enggak rebutan. Kira-kira seperti itu maksud saya. Barnabas dan Markus menjalankan rencana Paulus. Itu unik, saya nggak tahu kenapa begitu. Seharusnya Paulus yang menjalankan rencananya bukan? Aku dong, rencanaku kok yang ke Siprus. Tapi kenapa kamu yang jalankan? Enggak. Dan mereka, Paulus dan Barnabas walaupun split timnya, mereka tetap sama-sama memberitakan Injil. Ini yang perlu kita catat. Kita terlalu membesar-besarkan perselisihan mereka, tapi tidak melihat atau melupakan bahwa mereka tetap punya semangat memberitakan Injil. Sehingga sekalipun mereka split timnya, terpisah, mereka tetap sama-sama memberitakan Injil. Itu yang mesti kita catat, bukan perselisihannya yang kita tekankan. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, justru Barnabas dan Markus yang tidak disukai Paulus lah, yang menjalankan rencana Paulus. Paulus hanya melewati beberapa kota kecil. Kemudian yang menarik adalah Markus tidak menolak waktu diajak oleh Barnabas untuk kembali ke Pulau Siprus. Kalau di dalam psikologi, trauma itu seringkali membuat orang kapok, gampang kapok. Nah kalau betul Markus itu kecewa dengan situasi di Siprus, kemungkinan besar atau seharusnya dia tidak mau kembali ke Siprus. Dia bisa pakai alasan, saya trauma. Di Siprus ada orang yang masih membenci kekristenan. Ngapain ke situ? Lewat tempat lain aja lah. Nanti kalau saya kembali lagi ke Yerusalem, saya kecewa bagaimana? Tapi enggak. Ini Barnabas dan Markus mengunjungi pulau yang mungkin membuat Markus itu pernah trauma. Bagi saya, Markus itu belajar. Dia pernah mengalami, merasakan hal yang tidak nyaman, tapi dia berani kembali ke tempat yang tidak nyaman itu demi melayani Tuhan. Ini satu poin yang bagi saya penting sekali perlu kita pikirkan dan catat. Sekali lagi bukan perselisihannya, tapi lihat bahwa Markus sudah mulai belajar di sini ketika dia kembali ke Pulau Siprus untuk melayani Tuhan. Kalau betul Pulau Siprus itu tidak menyenangkan buat dia. Nah, Bapak sekalian, data yang lain, fakta yang lain adalah setelah peristiwa di dalam Kisah Para Rasul itu, nama Yohanes Markus dicatat lagi di dalam surat Paulus. Kepada jemaat di Kolose dan kepada Filemon, Filemon itu tinggal di Kolose. Jadi satu surat untuk jemaat namanya surat Kolose, satu surat pribadi namanya Filemon. Begitu. Nah, Paulus menulis ketika dia ada di penjara dan nama Markus disebutkan di situ. Dan ketika Paulus mencatat nama Markus itu bukan hal negatif, hal positif. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, terimalah Markus kalau ia datang kepadamu. Tadinya menolak. Ngapain ngajak orang yang menolak bekerja bersama-sama memberitakan Injil? Gak usah sama Yohanes Markus. Tapi lihat di sini, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Bahkan juga kepada Filemon, Paulus berkata, salam dari Markus, rekan sekerjaku. Kisah Para Rasul mencatat Markus adalah pembantu, asisten Paulus. Tapi dalam surat Filemon seolah-olah Paulus mengangkat derajat Yohanes Markus dengan mengatakan rekan, my co-worker. Dia adalah rekan sepelayananku. Bagi saya luar biasa. Dari orang yang menolak bisa menjadi orang yang merekomendasikan bahkan tanpa ragu menyebutkan sebagai rekan kerjanya. Nah kemudian saya mencoba membuat timeline secara sederhana. Saya cari tahu tahun berapa pekabaran Injil pertama dan lain sebagainya. Saya menemukan ini Bapak Ibu sekalian. Peristiwa di dalam Kisah Rasul 12 ayat 25 itu kira-kira tahun 46.
Terjadinya kelaparan di Yerusalem, Yohanes Markus dibawa ke Antiokhia, kemudian mereka mulai berangkat dari Antiokhia, perjalanan PI yang pertama itu dicatat sekitar tahun 46 Masehi. 4 tahun kemudian terjadi perselisihan tadi. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Dan kemudian Yohanes Markus bersama Barnabas ke Pulau Siprus, beda 4 tahun. 10 tahun kemudian, surat yang tadi saya sebutkan, Kolose pasal 4 dan Filemon, di mana Rasul Paulus merekomendasikan Yohanes Markus, itu terjadi kira-kira 10 tahun kemudian. Jadi 4 tahun perselisihan itu muncul tahun keempat, tapi 10 tahun kemudian perselisihan itu cair, bahkan kondisi mereka, relasi mereka adalah relasi yang sangat-sangat baik. Bahkan nanti di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 14, Paulus berkata kepada Timotius, kalau bisa tolong bawa Markus ke sini. Nah Bapak Ibu, surat Kolose dan Filemon ditulis waktu Paulus itu di dalam penjara pertama kali, penjara rumah. Tapi surat 2 Timotius pasal 4 ayat 11, 7 tahun kemudian, itu adalah pemenjaraan Paulus yang kedua. Dan di situ Paulus akan mendapatkan hukuman kira-kira, diperkirakan mendapatkan hukuman mati. Pemenjaraan yang ketiga, Roma, Efesus, ini Roma lagi. Nah, ketika dia di penjara itu dan menghadapi hukuman mati, dia berkata kepada Timotius, tolong, kalau bisa tolong bawa Markus ke sini. Pelayanannya penting bagiku. Bapak Ibu, itu satu perubahan yang total, bukan? Tahun 50 berselisih, tahun 67 Paulus tanpa ragu mengatakan, Markus berharga bagiku. Nah, ini menjadi pertanyaan, walaupun Alkitab tidak mencatat, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kemudian di dalam catatan yang lain mengenai Markus, dalam 1 Petrus 5 ayat 13, kemungkinan dicatat antara tahun 61-67, Petrus menyebut Markus sebagai anakku. Kata inilah yang membuat orang-orang berpikir betapa dekatnya hubungan Petrus dan Markus. Dan kemungkinan penulisan Injil Markus oleh Yohanes Markus itu ditemani oleh Rasul Petrus. Jadi Markus ini walaupun pernah gagal sekali meninggalkan tim pelayanan, tapi kemudian dia berani kembali ke Siprus. Kemudian dia terus melayani bersama Barnabas, melayani bersama Paulus, menemani Paulus di penjara. Bahkan kemudian dia menjadi anak rohani dari Rasul Petrus. Itu satu kondisi pertumbuhan yang bagi saya luar biasa setelah dia gagal. Walaupun butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Dan berbagai catatan sejarah di luar Alkitab, di sini mencatat pada awal abad kedua, catatan Papias. Papias ini adalah seorang uskup di Hierapolis, kemungkinan dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Dan dia menuliskan bahwa Markus menemani Rasul Petrus di Roma dan dialah yang menulis Injil. Jadi Injil Markus gak ada tulisan kan siapa pengarangnya. Kenapa kita bisa menyebut Injil Markus? Salah satunya adalah karena catatan sejarah ini. Bahwa Markus menulis Injil itu. Kemudian Eusebius yang hidup pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat, dia adalah penulis sejarah gereja mula-mula. Catatannya dia banyak dikutip untuk kita mengetahui kondisi gereja mula-mula. Dan dia mengatakan bahwa Markus ini ternyata juga mendirikan gereja di Alexandria. Seorang anak muda yang takut bahwa mengabarkan Injil itu tidak nyaman, tidak aman, dia mendirikan gereja di daerah yang tidak mengenal Tuhan, yaitu di Alexandria di Mesir. Ada tradisi yang mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Tradisi di abad ke-9 mengatakan Markus diambil dari Alexandria kemudian ke Venesia. Ya entah betul atau tidak. Tetapi maksudnya adalah nama dia itu nama orang yang penting. Di awal kita melihat kisah Rasul, orang ini tidak bertanggung jawab. Tinggalin tim pelayanan. Tapi di akhir hidupnya, catatan tentang dia adalah orang yang luar biasa. Satu pertanyaan muncul dalam benak saya ketika saya belajar mengenai Yohanes Markus. Kenapa Roh Kudus menginspirasi para penulis yang sudah kita baca tadi? Kisah Rasul, perpecahan, perselisihan Paulus Barnabas gara-gara Markus. Tapi juga mencatat dalam Kolose dan Filemon rekomendasi Paulus tentang Markus. 2 Timotius bicara tentang kebutuhan Paulus, kehadiran Markus. 1 Petrus menyebut Markus adalah anak rohaninya. Kenapa Roh Kudus menginspirasi para penulis Alkitab, walaupun tidak secara khusus, bicara tentang Yohanes Markus. Pemuda yang pernah gagal, tapi kemudian menjadi seorang yang Tuhan pakai luar biasa. Yang pertama bagi saya karena untuk menunjukkan
Markus walaupun di akhir hidupnya orang yang hebat, dia bukan orang yang sempurna. Tiap kali kita belajar tokoh Alkitab, kita mesti punya pemikiran seperti ini. Tokoh Alkitab ini bukan tokoh yang sempurna. Ada kekurangan dan dia bukan tokoh utama dalam pekabaran Injil. Itu sebabnya Alkitab belak-belakan menyebutkan kelemahan-kelemahan dia. Tapi dalam kelemahan dia, Tuhan menuntun. Nah ini poin penting bagi saya. Tuhan memaparkan kelemahan salah satu tokoh gereja, bahkan penulis Injil. Kelemahan itu tidak ditutupi, dipaparkan secara real dan nyata. Ini loh kelemahannya. Tapi kemudian tidak berhenti di situ. Tuhan menuntun Markus. Menuntun apa? Pulih dari kegagalan. Tuhan menuntun dia lewat Barnabas kembali ke Siprus. Dan saya yakin dalam 10 tahun Tuhan juga menuntun relasi Markus dengan Paulus untuk pulih kembali. Sampai Markus bisa berperan dalam pekabaran Injil yang mula-mula. Dan kemudian Tuhan menuntun Markus di dalam proses pemulihannya. Sampai ketika tiba waktunya, Tuhan menggerakkan Markus untuk menulis Injil Markus. Itu tidak lepas dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus ketika masih muda. Tidak lepas ketika dia mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ketika di rumah mamahnya Maria ini. Tidak lepas dari apa yang dia lihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, penyaliban Tuhan Yesus, proses dia gagal. Saya yakin tidak lepas. Tuhan izinkan itu terjadi kegagalan, tetapi kemudian dia bangkit kembali dan ketika tiba waktunya Tuhan menggerakkan Markus untuk menuliskan Injil Markus. Yang sampai hari ini kita terima sebagai firman, berita gembira, gospel itu. Tuntunan Tuhan. Itu sebabnya dia izinkan, diinspirasikan peristiwa mengenai Yohanes Markus ini. Dan kemudian Tuhan tetap menuntun dan memakai Markus dalam keterbatasannya. Dan yang penting adalah, yang tidak kalah penting adalah, Markus meresponi tuntunan Tuhan itu dengan respon yang sebagaimana seharusnya. Tuhan yang memulai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melatih. Tapi jangan lupa bahwa Markus juga meresponi di dalam keterbatasannya. Dia meresponi. Dan ini pula yang seharusnya terjadi dalam hidup rohani kita. Tuhan itu pasti menuntun kita, Bapak Ibu. Tuhan itu pasti menguatkan kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana respon kita terhadap pimpinan Tuhan itu. Terlalu sering kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Markus meresponi tuntunan Tuhan dengan tetap bertahan. Dia sempat mundur ke Yerusalem. Tapi kemudian dia pulih kembali. Kerinduan dia tetap melayani Tuhan, menjadi asisten Paulus dan Barnabas, tetap dia lakukan walaupun pernah mundur. Tuhan menuntun dia betul. Dan Markus meresponi dengan oke, saya tetap konsisten, continue melayani Tuhan. Kekecewaan seringkali memukul kita di dalam pelayanan, dalam kehidupan bergereja. Tetapi kiranya hati yang mau melayani dan mengasihi Tuhan tidak luntur. Kita mungkin butuh waktu untuk menyendiri bersama Tuhan, tapi kiranya hati yang mengasihi dan rindu memuliakan Tuhan itu tidak mundur. Bahkan bagi saya, demi pelayanan kepada Tuhan, demi kasih kepada Tuhan, membuat Markus membereskan kelemahan dan keterbatasannya. Kalau Paulus mengatakan, janganlah mengajak orang yang sulit bekerja sama. Tapi kemudian Markus membuktikan bahwa kalimat itu, image tentang Markus yang tidak bisa bekerja bersama-sama itu, dia patahkan dengan, dia selalu bekerja sama. Dia masih mau dibimbing oleh Barnabas. Dia masih mau melayani Tuhan. Dia bahkan melayani Paulus. Dia menemani Paulus di penjara. Dia menjadi anak rohani dari Rasul Petrus. Dia buktikan bahwa dia bukan orang yang tidak bisa bekerja sama. Dengan mau bekerja sama dengan orang-orang hebat itu. Kalaupun nanti dia menjadi seorang pemimpin, saya yakin dia pun tetap melayani dengan bekerja bersama-sama. Bapak Ibu, Yohanes Markus lemah, terbatas, gagal, jatuh. Tetapi kemudian Tuhan menuntun dan dia meresponi. Apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita? Ada banyak hal yang membuat kita mungkin berputus asa. Bukan cuma kita menyanyikan jangan pernah menyerah. Tapi mari meyakini bahwa Tuhan itu terlibat menuntun dan memimpin kita. Itu sebabnya mari kita meresponi tuntunan Tuhan itu
dengan konsisten tetap mengasihi Tuhan. Tetap memberi yang terbaik buat Tuhan, walaupun kita harus menyendiri misalnya. Dan kemudian mari kita buktikan bahwa image keliru tentang kita itu, kita buktikan dengan bukti nyata. Bahwa kita adalah orang yang bisa bekerja sama dan melayani Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang selalu mengasihi Tuhan. Amin.